Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak, Ibu, jemaah Maghrib rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah. Apa yang kita syukuri? Alhamdulillah, nama kita mudah-mudahan dicatat oleh malaikat bahwa kita menjadi tamu Allah malam ini di rumahnya ini. Apalagi kalau Bapak Ibu ingin menjadi tamu Allah di rumahnya yang paling termulia pula. Di mana itu? Di Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Tapi kalau mulai bulan Mei ini itu sudah ditutup. Jadi kalau ibu ingin umrah, nah itu Juli nanti. Sesekali pilihlah Jambo. Kalau Jambo, Pak Jo, ya jadwalnya tidak berubah, biayanya tidak bertambah-tambah, hotelnya tidak pindah-pindah. Ya, pembimbingnya ramah-ramah dan berkah, insya Allah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan pada Allah, semoga disampaikan untuk kekasih Allah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaji kita malam ini niat, apa Bu? Niat. Kami kan sudah berniat selama ini Ustaz, ya Alhamdulillah. Ada niat secara fikih, ada niat secara tasawuf. Niat itu dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu dengan niat, dan setiap amal itu ditentukan oleh niat. Ini paham Ibu maksud dua kalimat itu enggak? Sesungguhnya setiap amal itu innamal a'malu binniyat. Artinya kan hanya saja setiap amal itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in, dan bagi seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Yang pertama, apa maksudnya? Bahwa niat itu menentukan proses daripada amal kita. Maksud itu? Niat itu akan mempengaruhi ya proses setiap amal kita. Sebutlah puasa, sholat, haji, zakat, ya infak, sedekah, baca Al-Quran, ke masjid, ziarah, takziah. Nah, proses itu sangat ditentukan oleh niat. Kalau yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa, hasil lagi. Sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan hasil dari kegiatan-kegiatan yang kita sebutkan tadi. Itu harus 10 tadi enggak? Itu juga karena niat. Jadi tidak sama hadis itu di terjemahan itu. Potongan pertama itu proses. Kita Bapak Ibu sholat, kegiatan kita sholat itu dari takbir sampai salam itu dipengaruhi oleh niat kita. Ya Bu? Rancaknya kegiatan sholat seorang ditentukan oleh niatnya. Kemudian pahala tidak berpahala ditentukan juga oleh niat.
Jadi begitu mendudukkan hadis itu Ibu ya. Ini penting Pak Bu. Apa itu niat? Apa niat Bu? Mukaswi hati melakukan sesuatu sesuai dengan ya perbuatan itu. Ya, sejalan. Kalau bahasa yang paling mudah kita pahami, niat itu artinya adalah harapan. Jelas. Harapan. Harapan. Apa lagi? Niat itu artinya apa yang akan kita capai. Nah, itulah. Itu niat itu. Kenapa orang banyak sholat, tunggang-tunggi sholat gitu. Tapi korupsi jalan terus. Enak. Sholat rajin, tetapi tidak bertegur sapa juga dengan tetangganya. Berarti apa? Nah, niatnya itu yang perlu dikoreksi, dievaluasi. Ibu, sholat apa niat Ibu sholat? Apa Bu? Apa harapan Ibu dengan sholat ini? Diterima oleh Allah. Bagus tuh. Satu aja. Bapak, apa niat Bapak sholat? Mengharapkan ridho dari Allah. Itu satu baru kan itu. Ternyata Pak Bu, kalau kita melaksanakan suatu ibadah, itu hendaknya harapan kita tuh tidak hanya satu ya Pak. Ridho itu kan perlu pula diterjemahkan tuh Pak. Seperti apa ridho itu? Nah, kata orang sekarang ada indikatornya ridho itu. Jadi sekarang kita mulailah dari wudhu dulu Pak. Nah ya, kalau sholat tadi udah saya singgung sedikit. Kenapa orang masih melakukan perbuatan keji dan mungkar? Padahal sholat itu adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kok habis sholat dia bertengkar juga. Habis sholat dia mencuri juga. Habis sholat menipu-nipu juga. Nah, berarti niatnya sholat itu tidak sejalan dengan yang diinginkan oleh Allah. Apa kata Allah kita sholat itu? Aqimis sholat, dirikanlah sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu hendaknya niat kita sholat diantaranya Pak. Kalau itu setiap kita akan sholat diniatkan itu, harapan kita itu Allah, ambo sholat kini sholat maghrib ya Allah, hendaknya ambo terbebas dari perbuatan fahsya dan munkar. Tapi karena orang sholat aja kan, habis sholat melakukan perbuatan fahsya, habis sholat melakukan perbuatan munkar. Jadi niat itu pasak keji, yang berbau pornografi, porno aksi, itu pasak ya. Yang keji, yang berbau mesum lagu itu namanya, itu pasak namanya itu. Ya, zina itu pasak. Mungkar yang diingkari, mencuri, merampok, membunuh, korupsi, tipu-tipu, sogok menyogok, itu mungkar namanya. Ya. Kita mulailah dari wudhu dulu Pak. Wudhu. Ibu-ibu berwudhu kan? Hanya ibu berwudhu.
nawaitu wudu'a li raf'il hadasi asghari lillahi ta'ala. Itu udah betul tuh. Tapi kalau hanya itu saja niat Bapak, apa niat tadi? Harapan kan? Dengan berwudu itu kita apa yang akan kita ingin dapatkan dari Allah gitu. Salah satunya itu sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil ya dari karena Allah kan itu kan asghar wudu. Kalau itu saja Pak itu masih kurang. Ternyata kalau kita berwudu, kita berwudu setiap pas sholat nih Pak, hendaknya diperbaharui niat itu, ditingkatkan niat itu. Yang dibaca ya memang nawaitu, itu kan niat fikih itu namanya itu. Itu niat fikih baru itu. Salah tuh? Tidak. Tapi diantaranya Pak Bu itu, ada 8 itu. 8 harapan kita berwudu itu hendaknya Pak Bu. Ibu ya, catat Ibu. Sebelum kita berwudu itu sudah terbayang di kepala kita ini. Sudah ada dalam otak kita ini, dalam hati kita ini, aku berwudu itu 8 yang akan saya harapkan dari Allah. Assalamualaikum baru ciat baru kan? Ciat baru kan? Itu tadi itu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Tapi yang itu sudahkah betul-betul kita dapatkan? Aku berwudu ya Allah untuk mengangkatkan hadas kecil. Maksud hadas itu? Hadas itu ada 2. Kalau fikih itu karena ya kotoran. Dengan berwudu kita hapus. Itu hadas fikih, hadas zahir. Tapi hadas hati ada kita niatkan tuh. Ada enggak Bu? Hampir enggak kan? Kita umumnya selama ini apa? Kita berwudu ya untuk membuang hadas. Tapi yang hadas dalam hati kita ini kan berhadas juga. Apa hadasnya? Kotorannya? Banyak itu. Imam Al-Ghazali menyebutkan sekitar 75 hadasnya itu penyakit hati itu. Ada enggak setiap kita akan berwudu itu Pak Bu? Itu yang kita minta pada Allah. Tidak hanya hadas zahir ini Pak, tapi hadas ini dalam hati kita ini, hadas kotoran jiwa kita ini itu. Jadi itu yang tasawufnya tuh. Ya. Kalau orang fikih memang ya fikih itu membahas yang zahir. Tapi kalau tasawuf membahas yang batin. Niat dan antara Pak. Jadi tingkatkan Pak Bu, tingkatkan. Kalau selama ini kita berwudu li raf'il hadas asghari, sekarang kita minta untuk mengangkat dosa-dosa kecil kita. Itu. Kalau dosa besar dengan tobat. Dosa kecil ini kan yang paling banyak kita lakukan. Kalau kita hitung dalam satu hari itu ya banyak mungkin dosa kecil yang kita lakukan. Jadi itu yang pertama ya Bu ya. Niatkan itu kalau kita akan berwudu itu ya untuk mengangkat hadas zahir dan hadas batin. Jangan asal basuh semengko, setangan, sekaki gitu. Itu itu ritual namanya, ritual itu. Itu penting. Ya. Itu yang disebut dengan namanya itu dalam istilah ilmu lain namanya tariqah namanya. Itu cara.
Tapi yang makrifahnya, hakikahnya, itu. Ya, satu Bu ya. Itu satu. Yang kedua, ini tidak ada di dalam niat kita tadi itu. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita berwudu? Adalah dengan berwudu itu kita ingin menghiasi iman kita. Nah, yang kedua ini sudah tidak Pak Bu selama ini? Yang pertama tadi kan itu mengangkat hadas kecil, zahir dan batin, paham itu? Ya, hadas kulit kita dan hadas jiwa kita. Yang kedua, menghiasi iman. Apakah iman ini Ustaz perlu dihiasi? Siapa bilang tidak perlu? Ini masjid kita ya, rumah kita saja kita hiasi. Ya Bu ya. Aksesoris namanya. Kadang-kadang hiasan itu lebih mahal pula daripada ya yang aslinya. Iman kita ini Pak perlu kita hiasi. Iman ini butuh perhiasan supaya Pak iman itu indah. Apa perhiasan daripada iman? Nah, inilah apa tadi itu? Wudu. Nah, sudahkah Bapak Ibu selama ini ketika akan berwudu itu yang diharapkan dari Allah padanya supaya iman kita ini cantik, supaya iman kita ini menarik, supaya iman kita ini ya berhias. Hiasnya tidak hias-hias seperti ini, tapi wudu itu Pak. Kalau iman kita sudah berhias, sudah cantik, itu akan mempengaruhi pula kepada fisik kita. Jadi Pak Bu, ini pentingnya kita memahami niat tadi Pak. Nah, belum terlambat ya Pak ya, belum terlambat. Ya, kan masih banyak kita akan berwudu ini. Ibu-ibu berwudu untuk apa Bu? Kapan berwudu? Sholat enggak? Apa lagi? Wudu untuk baca Al-Quran, berwudu. Apa lagi? Tidur, berwudu. Apa lagi? Ya berjalan keluar rumah, berwudu juga kan? Nah, itulah itu. Nah, kalau seandainya kita setiap akan berwudu itu sudah terpatri di dalam pikiran kita ini, dalam hati kita langsung itu connect dengan Allah. Ya Allah, aku berwudu ya Allah agar imanku itu berhias. Nah, baru ya dapat kita yang kedua dari Bapak. Pertama, niat untuk membersihkan lahir batin. Yang kedua, tidak hanya sekedar bersih, tapi apa? Indah. Itu namanya estetika. Bersih, perlu pula keindahan. Ya kan? Ibu-ibu, cobalah ibu-ibu bertanya, supaya indah ada pula brosnya, gitu. Ya, aksesorinya Bu, nggak 1-2 gitu enggak, itu 1-2. Tapi kalau nggak 10, kita rencana ini. Yes. Kami bapak-bapak, perhiasannya apa? Jam tangan, apalah cincin itu, batu akik, ya kan? Tapi apa? Paling 1 di kanan atau di kiri gitu. Kalau 10 jari ini pakai cincin, itu dukun namanya. 1 perhiasan itu ya, ibu-ibu juga begitu. Ada cincin emas itu. Nah, perhiasan. Sepatu, sandal dikasih oleh orang perhiasannya Bu ya. Bali itu sepatu garuang itu kan. Mereka kantor sepatu garuang. Play menakah tuh Bu.
Enggak kan itu. Ibu boleh tebak. A20 sepatunya. Kalau ke kantor ini sepatunya. Kalau ke pasar ini sepatunya. Kacamata. Kacamata. Ada perhiasan enggak? Dulu kacamata orang besar-besar Pak. Sekarang kacamata cantik-cantik, bagus-bagus. Sekarang dari jauh ada warna silau men itu. Ada warna kebiru-biruan itu enggak? Itu kan perhiasan zahir, perhiasan fisik. Perhiasan iman. Itu Pak Bu. Wudu. Ada berapa Bu? 2 ya? 2. Saya yakin setelah 8 ini kita sampaikan nanti. Yakin saya itu. Ibu-ibu bapak berwudu itu betul-betul dinikmati berwudu itu. Ya, setangan, kumur-kumur, semuka, dan sekedar gigi-gigiku aja. Tapi ya, setiap air yang kita pakai itu kita connect dengan Allah itu. Apa itu? Iman kita hiasi. Yang ketiga, berwudu itu niatkanlah agar kita ini termasuk umatnya Rasulullah. Ibu, kita akan berwudu itu niatkan harapan kita Pak. Dengan berwudu ini kita tercatat sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak jadi umat Nabi Muhammad, jadi umat siapa kita? Mau umat orang Nasrani? Sama-sama tahulah kita. Dan sekarang nih, mau jadi umat Yahudi, apalagi itu kerjanya di Palestina, dibantainya orang. Mau umat agama-agama yang lain itu, yang 6 itu 5 ya. Kecuali kita hanya mau menjadi umat Islam. Itu wudu itu Pak. Jadi jangan heran kalau Ali bin Abi Thalib setiap akan berwudu itu pucat pasi wajahnya. Awak ke wudu itu ya galak-galak kan itu. Ali bin Abi Thalib setiap akan berwudu itu pucat. Ditanya oleh sahabat, "Wahai Ali, kenapa engkau setiap akan berwudu itu ada ketakutan, ada kecemasan?" Kata Ali bin Abi Thalib, "Kenapa tidak? Kenapa kalau wuduku ini tidak diterima oleh Allah, maka sholatku juga tidak akan diterima." Jadi Pak Bu, setiap akan berwudu itu nanti otomatis saja tuh Pak. Kalau sudah ada ilmunya, kalau sudah masuk ke dalam memori kita ini 8, kita minta setiap kita akan berwudu itu langsung saja tuh. Tidak perlu pula dicatat, enggak. Aku berwudu ya Allah, 8 yang akan aku minta ya Allah. Kan itu. Ya. Jadi kita berwudu niatkan Pak Bu, supaya kita betul-betul menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa menjadi umat Nabi Muhammad? Karena umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang terbaik. Kata Allah, kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Sudah lahir umat-umat yang terbaik di zaman sahabat. Katakanlah Nabi, khaira ummati qarni, sebaik-baik umatku di zamanku. Itu sahabat. Summal lazina yalunahum, kemudian orang-orang sesudah sahabat. Siapa itu? Tabi'in di bawahnya. Summal lazina yalunahum, kemudian orang-orang sesudah tabi'in namanya tabi'in namanya. Akidah kita ini apa? Tabi'in yang sudah paling bawah kita ini Pak. Berjawab. Tapi jangan sedih. Suatu ketika Nabi pernah mengatakan, aku rindu dengan saudaraku. Di depan sahabat itu, aku rindu dengan saudara-saudaraku.
Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami ini bukan saudaramu?" Kata Rasulullah, "Antum ashabi." Kalian ini, tuan-tuan ini sahabat-sahabatku. Tapi yang saudaraku itu siapa? Orang yang beriman kepadaku tapi dia tidak bertemu denganku. Ini kita Pak Bu, kata Nabi, kita ini saudara Nabi. Senang tak Bu kalau dikatakan kita ini saudara Nabi? Nabi mengatakan itu Pak Bu, kita ini saudaranya. Siapa itu? Orang yang beriman dengan Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi. Tapi sahabat-sahabat yang hidup bersama Nabi itu dua. Dia saudara Nabi, dia juga sahabat Nabi. Nah, jadi makanya berbahagia kita Bu. Kita tidak bertemu dengan Nabi, tetapi kita beriman dengan Nabi. Alangkah malangnya orang-orang yang hidup di zaman Nabi tidak beriman dengan Nabi. Malang tuh. Siapa tuh? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dan lain-lain. Tiap waktu bertemu dengan Nabi itu, tapi tidak beriman dengan Nabi itu. Nah, itulah orang yang paling hina gitu, di dunia ini. Bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman. Tapi kita alhamdulillah tidak bertemu dengan Nabi tapi hati kita terkoneksi dengan Nabi itu. Ya, Bu. Kita betul-betul cinta kepada Nabi kita itu. Tapi kalau Abu Jahal enggak, Bu. Kalau Ibu nanti pergi haji, pergi umrah enggak? Di depan rumah Nabi itu kan ada WC itu. Ada WC itu? Udah pernah Ibu berduduk sana itu? WC yang di depan rumah Nabi itu adalah rumahnya Abu Jahal dulu. Bayangkan, rumah Abu Jahal jadi WC. Begini gitu. Hina atau mulia tuh? Hina kan? Kok begitu? Kok jadikan WC? Itulah balasan bagi Abu Jahal itu. Tapi ada Pak Bu, batang kayu, pohon, sampai sekarang masih ada. Ya, pohon itu. Di mana tuh? Di Syria. Namanya pohon sahabat Nabi. Di situ pernah Nabi dulu bataduh. Waktu pergi jualan berdagang dengan pamannya Abu Talib. Hari panas, lalu dibawa oleh Abu Talib pamannya supaya keponakan ini tidak kena terik matahari. Lalu Nabi berlindung di bawah pohon itu. Sampai kini masih ada pohon, namanya pohon sahabat Nabi. Ibu yang udah pernah masuk ke Raudah, Raudah ya Bapak, Raudah. Apa tuh Raudah itu? Taman surga. Itu ada tiang Pak, ada tonggak. Saya lupa tonggak nomor berapa itu. Tonggak itu adalah sebagai pengganti dari sebuah pohon kurma yang ketika itu Nabi dulu kalau ceramah atau khutbah itu berpegang dengan pohon kurma itu. Ada yang mengatakan Nabi naik ya ke atas pohon kurma itu. Tiba-tiba dibuatkan oleh orang mimbar untuk Nabi. Lalu pohon itu tidak dipakai lagi. Jadi kalau di Raudah itu kan ada mimbar, nah situ mimbar Nabi itu dulu tuh Pak itu. Semenjak pohon itu tidak dipegang oleh Nabi, maka pohon itu rupanya menangis. Menangis pohon itu, Bu. Pohon bisa menangis itu. Akan berarti apa? Itulah kecintaan kepada Nabi. Nah, kita sudah pernah tidak menangis? Ya. Mengingat Nabi itu. Pohon Nabi itu karena dia Nabi punya mukjizat, lalu Nabi tahu bahwa pohon ini sedih. Nah, kemudian Nabi mendatangi pohon tadi, kemudian Nabi memegang
membelai ya pohon tadi. Berhenti pohon itu menangis Pak Bu. Bantu Bu. Begitu. Tidak hanya manusia yang cinta kepada Nabi, tapi ya Allah, tumbuh-tumbuhan itu juga cinta kepada Nabi. Ibu kalau haji, kalau umrah kan pernah pergi ke Taif. Sebelum Taif dari kota Mekah Bu, sebelah kanan itu ada surau kecil, musala kecil. Oleh Mutawif dibilang itu, ini dulu Nabi waktu akan kembali dari Taif karena dilempari itu, Nabi duduk bersandar di batu itu. Karena batu itu keras, lalu apa? Serta merta batu itu menjadi lunak ketika itu. Bayang Bu, batu bisa menjadi lunak untuk Nabi. Ini kok manusia ya bukan main kerasnya kepada Nabi. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu. Setelah jadi Nabi bersandar itu ke batu itu. Setelah Nabi pergi, batu itu kembali keras kembali. Ada itu di pinggir jalan itu. Itu dibuat sekarang apanya? Musalanya itu Bapak. Jadi Pak Bu, kita berwudu itu niatkan Pak ya, apa? Supaya kita dicatat ya, diakui masuk kepada catatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberapa Ibu? 4 atau 3 Bu? 4 ya, 4. Agar semua tubuh kita ini bercahaya. Niatkan Pak Bu, ketika kita akan berwudu itu supaya apa? Semua anggota tubuh kita yang terkena air wudu itu supaya nanti bercahaya saat kita dibangkitkan. Itu niat Bu. Ada yang bertanya begini, Ustaz, kalau seandainya ini tidak kita niatkan bagaimana Ustaz? Sah wudunya, wudu sah. Dapat itu nanti dapat. Tapi kita baca ini supaya apa? Supaya bertambah nikmat kita berwudu itu. Jadi ada yang akan kita capai dengan berwudu itu. Apa? Mudah-mudahan ya Allah dengan berwudu ini nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah dari kubur kita, lalu tangan, muka, telinga, kaki dan semua yang harus ya anggota wudu itu bercahaya Pak. Bercahaya nanti. Karena nanti ada masa nanti kegelapan. Gelap. Tapi orang yang rajin berwudu, yang berwudunya benar itu bercahaya. Apa gunanya cahaya itu? Itulah beda dengan orang kafir nanti. Maka dalam Al-Quran dikatakan ada orang nanti wajahnya itu putih berseri, ada pula wajah orang itu nanti hitam. Ada iswadat, ada ibyadot, putih dan hitam. Yang putih siapa? Itu orang berwudu. Jadi kalau menurut orang apa? Entah orang tasawuf, entah orang kesehatan katanya. Jadi sebenarnya lipstick bagi ibu itu. Lipstick yang paling bagus adalah wudu, air wudu. Wudu Bu. Itu ada Bu Asna. Diteliti oleh orang Pak Bu. Ternyata wudu ini bisa juga salah satu fisioterapi namanya. Fisioterapi. Karena ada sekarang Bu, orang jual obat enggak? Itu dibeli obat itu ditaruh di dalam baskom, kemudian direndam kaki gitu. Lalu kaki itu airnya awalnya jernih menjadi karuah. Ya kan? Itu namanya detoksinasi, dikeluarkan racun-racun itu. Tapi apa? Ternyata wudu ini jarang kita resapi. Mungkin Pak Bu,
yang membuat kita sehat selama ini adalah wudu itu. Ya, wudu. Ada Buya, ya kami termalam halal bihalal Dewan Dakwah. Ada Buya namanya Buya Masud Abidin, 93 tahun umurnya. Sampai jam 11 malam tadi masih tago ya bro. Nggak pakai sepatu itu, pada hari dingin aja. Kita nggak pakai sepatu itu mengerti kaki. Jadi bapak ibu itu wudu. Jadi ini yang keempat, bercahaya. Nah di dunia kau biarlah kalau tidak percaya tidak ada. Kalau percaya lo kau aja di dunia kau, lari orang kau tidak itu. Cukuplah gigi saja bercahaya. Itu pakai Pepsodentnya itu pernah itu. Itu. Karena ada itu close up ya. Ada itu iklannya kan. Itu. Nggak usah bercahaya. Di akhirat nanti yang paling penting cahaya itu. Membedakan kita dengan orang-orang kafir. Itulah wudu itu. Empat ya. Kelima. Mudah-mudahan selesai malam ini. Yang kelima, niatkan setiap berwudu itu agar kita masuk ke dalam surga karena kita menjaga wudu. Minta itu, ya Allah, saya berwudu, ya Allah, supaya apa? Supaya masuk ke dalam surga. Di samping wudu akan sholat, batal wudu, berwudu lagi. Kan salah satu sunnah Nabi kan itu kan, kalau kita wudu itu dijaga. Jadi orang-orang yang menjaga wudu itu, menjaga wudu maksudnya Pak, betul-betul wudu itu ya sesuai lah menurut menurut diajarkan Nabi itu, wudu itu. Ya kan, rukun wudu berapa rukun wudu? Tahu rukun wudu? Rukun apa artinya rukun? Yang tidak boleh kita tinggalkan itu. Kalau kita tinggalkan, maka itu batal wudunya. Rukun wudu itu kan 6. Ya. 4 di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 6. 2 di dalam hadis. Ya. Apa itu rukun wudu? Rukun wudu? Niat. Niat yang pertama enggak? Niat itu. Niat itu tadi, berapa niat tadi? 8 itu. Maksudnya apa? Harapannya 8. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu berwudu itu pertama basuh muka. Rukun tuh setelah niat. Kemudian tangan sampai siku dibasuh, muka dibasuh, tangan dibasuh. Kalau kepala dia apa? Jangan dibasuh. Ada orang dibasuhnya berdoa itu Pak, dibasuhnya. Sungguh basah-basah kepala itu. Wamsahu, apa dah? Disapu. Disapu kan beda, dibasuh enggak? Sapu, sapu. Baca menyapunya. Wamsahu bi ru'usikum. Bi itu huruf jar. Apa maknanya bi itu? Ada ulama Hanafi, Imam Hanafi mengatakan seluruhnya. Kalau seluruh apa? Mencoba itu. Biar seluruhnya. Kalau Imam Syafi'i bi itu adalah tab'idiyah, sebahagian, sepertiga. Itu sudah. Apalagi? Kaki. Wa arjulakum faksilu wa arjulakum ilal ka'bain. Basuh, ayo basuh, tidak disapu doh. Basuh. Ibu-ibu, bapak, kalau bapak umroh, haji ya, nanti ada orang di situ tuh pakai apa namanya tuh? Semprot. Digini-gini kan, itu tidak berwudu namanya itu. Berwudu.
Kan faksilu, basuh, kaki dibasuh. Tapi kalau semprot, mendidih-didihkan itu tidak berwudu nama itu. Nah, jadi dalam Al-Quran basuh tangan, basuh muka, basuh tangan, kepala disapu, kemudian kaki dibasuh sampai mata kaki. Nah, kemudian yang keenam apa? Nah, tertib 6 rukun itu. Itu rukun. Sedangkan telinga apalagi itu? Nah, itu sunat. Nah, tertib. Tidak boleh kaki dulu, kemudian muka, kemudian mengusap, menyapu kepala. Tertib apa? Niat, muka, tangan, kaki, kan itu kan? Nah, telinga kan itu seperti biasa itu. Jadi Pak Bu, kalau kita ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka apa? Jagalah wudhunya. Jaga wudhu itu apa? Berwudhulah dengan sempurna, ya, kemudian batal wudhu, berwudhu. Nah, itu. Jadi ada tambahan Bu. Jangan dicukupkan hanya berwudhu itu akan sholat saja. Tapi ada wudhu akan tidur, wudhu akan pergi, wudhu baca Al-Quran, ya, dan wudhu setiap saat, setiap waktu. Nah, 5 baru Bu ya. Nah, 5 baru. Kita bacakan aja 6, 7, 8-nya ya. Nah, yang keenam, agar diberi pahala 2 kali lipat. Paham maksudnya Bu? Makanya berwudu itu Pak, jangan sekali saja. Maka Pak, berwudu basuh wajah itu 2 kali atau 3 kali. Kalau sekali pahalanya. Kalau 2 kali, 3 kali, nah, maka 2 kali lipat, 3 kali lipat. Bapak? Baca tuh. Iya. Baca tuh, dia lari kaji itu, makan kaji namanya itu. Nah, itu Pak, itu diamalkan sekali. Ya, diamalkan sekali gitu. Tapi kalau bodoh taruh itu ada juga kadang-kadang itu kan itu. Nah, karena enggak tahan wudhunya kan. Ada lagi kemahnya di Allah itu. Ada orang dia semantama malah Swiss gitu kan. Ah, itu berwudhu oleh itu. Tapi pahala Pak itu. Ya kan? Maka memperbarui dulu itu memang bagus itu. Aja kan ambo tahan Ustaz dari maghrib sampai subuh wudhu itu. Nah, itu rancak itu kan itu. Tapi kalah dengan Pak Amir itu. Ya Bu, itu dulu ya. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.